Ini semua saat-saat yang membuat kita merusak pelan-pelan. Tetapi kita nggak rasa karena apa? Ya semuanya adanya itu. Mereka membuat suatu lembaga di bawahnya untuk mengatur regulasi dunia. Nah ini sistemnya mereka. Dia ingin membangun New World Order, kerajaan iblis di bumi. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga diberikan rezeki yang melimpah. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Hari ini saya ada di Palermo, Italia. Ini tepatnya ada di depan teater Massimo. Ini namanya teater Massimo atau Massimo. Ini adalah tempat teater yang seperti kalian tahu teater ya, di tempat pertunjukan dan juga ada restoran-restoran di dalamnya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi saya ingin mengajak kalian untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Komjen Dharma Pongrekun. Nah ini adalah episode atau part yang ke-8. Jadi setelah beberapa episode yang telah kita saksikan sebelumnya, episode pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, terakhir kemarin ke-7, sekarang ini adalah yang ke-8 ya. Jadi bicara tentang tatanan dunia baru atau New World Order. Nah di sini Komjen Dharma Pongrekun membahas semuanya, membuka semuanya tentang tatanan dunia baru yang terjadi, yang dirintis sejak dahulu kala dan masih terjadi saat ini untuk mendirikan kerajaan iblis tentunya di muka bumi ini. Sampai Tuhan datang kedua kalinya. Jadi ini adalah hal yang harus kita tahu karena ini sangat berpengaruh, ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Nah sahabat terang kemuliaan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Komjen Dharma Pongrekun, di sini akan saya sharingkan sebuah ayat yang saya ambil dari kitab di Matius ya, yaitu Matius 10 ayat 31. Matius 10 ayat 31 berbunyi, "Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Saya ulangi, di Matius 10 ayat 31 yang berbunyi, "Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Karena itu sahabat terang kemuliaan, apapun yang kalian hadapi dalam hidup ini, apapun yang kalian alami di hidup ini, janganlah kamu takut, janganlah kalian takut. Karena apa? Karena kita punya Tuhan tentunya yang selalu menyertai kita. Dan melalui video atau firman Tuhan yang dibawakan oleh Komjen Dharma Pongrekun, di sini bukan membuat kita menjadi takut akan keadaan dunia ini, tetapi ini membuat kita lebih berjaga-jaga dan berhati-hati atas apa yang ada di dalam kehidupan kita, di sekitar kita. Sahabat terang kemuliaan, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua atas dukungannya selama ini, atas supportnya selama ini terhadap channel Terang Kemuliaan. Dan untuk kalian yang baru datang di channel Terang Kemuliaan, support terus, dukung terus channel Terang Kemuliaan ini dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-video dari channel Terang Kemuliaan kepada yang lain agar channel Terang Kemuliaan ini bisa bermanfaat, berkembang, dan menjadi berkat untuk orang banyak tentunya. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita saksikan materi firman Tuhan yang dibawakan oleh Komjen Dharma Pongrekun dengan tema tatanan dunia baru atau New World Order. Selamat menyaksikan. Nah ini masa simbolik usia manusia di hadapan Allah. Jadi jangan berpikir bahwa umur kita cuma 70, bonus 80. Bahasanya bonus, padahal nggak seperti itu. Ini hanyalah bagaimana kecilnya kita di hadapan Allah. Bisa 40, bisa 110, bisa 100. Kalau 110 ada contohnya. Kaleb. Dalam umur 85, dia masih seperti umur 40. Saya umur 55, tapi saya merasa masih 25. Amin. Oh iya. Oh. Tapi apakah karena saya hebat? Bukan. Karena ada Roh Allah yang membuat saya kuat. Kalau enggak berani. Enggak wani katanya. Enggak berani, hanya Roh Tuhan yang membuat kita kuat. Jangan kalian merasa muda karena kita muda, gak usah minder. Karena Tuhan, dari siapa saja suara Tuhan bisa kita dengar. Dan kuncinya satu, damai sejahtera tidak. Siapapun yang berbicara, kalau hati kita bilang tidak damai sejahtera, maka itu tidak usah didengarkan. Kalau ada yang orang datang ke Tuhan suruh begini-begini, kalau tidak terkonfirmasi dengan hatimu, abaikan. Karena apa? Tuhan, Yesus ada di dalam kita. Amin. Gak usah dengerin Tuhan suruh begini-gini, gak tanya, karena kita juga sudah dekat sama Tuhan. Tuhan ada dalam diri kita. Amin.
Itu Kaleb. Lanjut, dan dia meninggal usia 110. Nah, apa yang merusak tubuh kita selama ini? Ini zat-zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang zat-zat ini semuanya mengandung unsur logam. Ini semua zat-zat yang membuat kita merusak pelan-pelan. Tetapi kita nggak rasa karena apa? Ya semuanya adanya itu. Dia selalu bermain jumlah. Gitu. Teroris, radikalisme, segala macam. Karena di mana-mana ada, dia nggak merasa aneh. Tapi apakah mereka radikal dengan sendirinya? Enggak. Ada penggeraknya, ada pendananya. Gitu. Jadi manusia ini, kita ini bodoh, mau-maunya diadu. Gitu. Bicara kasih, tapi mau-maunya diadu. Enggak di gereja, enggak di mana, banyak orang diadu. Semua seringkali ribut karena apa? Angka-angka, memalukan. Memalukan. Angka-angka. Saling tusuk, saling apa, saling menjelekkan. Jangan karena angka-angka. Angka ini adalah hawa nafsunya manusia. Akar segala cintakan uang, karena mengejar itu dia menyimpang dari imannya dan mengalami berbagai duka. Lanjut. Ini membuat masuk ke dalam tubuh kita. Tuh, saya nggak mau banyak ngomong, baca sendiri. Artinya itu. Ya, ini perkembangannya supaya mengerti bahwa ilmu yang dipelajari itu ada yang mengintervensi dan tujuannya adalah jahat, seperti yang sedang Bapak Ibu rasakan akhir-akhir ini. Dan tujuannya merusak gambar Allah. Kalau kita ingin tetap bersama-sama dengan Kristus, pertahankan gambar Allah. Kalau tidak, tampias. Dan itu akan merusak organ-organ tubuh kita. Kita pikir memang ini enggak. Semua ada prosesnya, tidak tiba-tiba rusak. Gradual, secara bertahap. Semakin sering kita mengkonsumsi, semakin kita dibikin rusak. Dan dia rusak ketajaman pendengaran kita akan isi hati Tuhan. Itu sel. Seperti tadi radio. Dia rusak ini. Kalau ini ada, oh Tuhan, aku lapar. Tuhan kenyangkan. Tuhan, aku butuh kasih karunia-Mu. Tuhan berikan. Tetapi sekarang, bener nggak ya Tuhan kasih saya ya? Bener nggak ya? Kita dibikin anxiety, kita dibikin cemas, kita dibikin tidak percaya, kita dibikin khawatir, kita dibikin semua. Dengan apa? Dengan permainan gelombang. Karena apa? Transfer gelombangnya di dalam tubuh kita sudah ada. Yang berupa zat-zat besi tadi. Makanya kebanyakan zat besi, orang hamil makan kerang yang ada timbalnya dari laut, karena laut udah kotor segala macam, itu merusak janin, merusak perkembangannya. Orang jadi otis dan sebagainya. Banyak orang otis bukan karena bawaan, bukan, tetapi karena setelah keluar dari kandungan ibu, itulah yang kita terima dari Tuhan. Setelah itu tetap dia sempurna, tetap dia mulia, tetapi kemudian dirusak. Kita berpikir bahwa dia rusak memang dari sononya, istilahnya apa namanya itu, gagal pabrik, apa namanya kalau mobil tuh, gagal apa namanya itu. Nah itu tidak pernah ada ciptaan Tuhan yang gagal. Tapi kalau bentuknya berbeda, Tuhan mau menunjukkan bahwa aku berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Di sini kita tidak boleh membilang saya sempurna, yang tidak. Semuanya sempurna dan mulia di mata Tuhan. Kalau kita tidak memahami ini, maka kita tidak akan pernah menjadi orang-orang adil. Maka kita tidak akan pernah bisa menjadi orang-orang yang menjalankan kasih Tuhan dengan sempurna. Karena kita sudah membedakan. Ih, kamu sana. Dia orang ini, dia orang penting dan sebagainya. Semua penting di mata Tuhan. Berikutnya. Jadi kerusakan organ itu berpengaruh terhadap psikologi. Sekarang dibikin takut. Saya pastikan organ Bapak Ibu, terutama ginjal, liver, rusak. Biar Pak Gembala,
Sekarang saya mulai praktekkan, Pak Gembala naik ke atas. Badannya besar. Tapi apakah betul organnya masih bagus? Karena organ ini yang membuat frekuensi kita masih nyambung sama Tuhan nggak? Makanya kan kalau orang sakit, itu dirusak frekuensinya sebenarnya. Orang sakit itu tetapi karena banyak uang bisa ke Singapura. Yang nggak punya uang, ya terkapar. Apalagi yang nggak ngerti, itu karena dirusak berproses. Badannya besar, ya, kencang ya. Saya mau tes. Ini apa yang saya lakukan metode dari Harvard Medical School yang disebut dengan kinesiologi, ya, dari Profesor Robert Lovett. Kalau yang tanya referensinya mana, badannya besar ya. Metodenya apa? Tanya sama tubuh kita. Jadi tubuh kita ternyata rahasianya bisa ngomong. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa bohong sama kita. Kalau kita tahu ini. Tetapi saya sering bertemu dengan orang yang nggak paham ini. Wah, dia ngeles ada-adanya. Sampai ada bukti baru dia ngaku. Enggak, saya jujur kok. Bener kamu jujur, jujur. Karena dia tahu apa? Saya kan nggak lihat dia. Padahal apa? Dia punya sel ngomong. Jadi bapak, ibu, jangan lagi berbohong sama istri. Istri jangan berbohong sama suami. Kalau masih ada uang, bilang masih ada uang. Karena apa? Tidak ada yang sembunyi di mata Tuhan. Karena ada perwakilan Tuhan. Sel, gambar Allah ada dalam diri kita. Ya, saya tanya ya. Saya tanya ini tubuh. Kencang Pak ya. Saya mau lihat tubuhnya masih kuat nggak? Saya cek paru-parunya. Kuat. Saya cek apa namanya? Kekuatan di otaknya. Kuat. Saya cek jantungnya. Jantung sini. Yang kencang Pak. Badan segede gini. Ini real, bukan magic, bukan. Ya, kencang. Nggak pakai tenaga saya. Ya. Itu jantungnya melemah. Bapak jangan paksa terus kelihatan gede dari luar. Nanti seperti bintang-bintang yang berguguran yang nge-gym. Kenapa? Organnya nggak support lagi kekuatannya, ya. Harus dibenerin dulu, kencang ya. Ya, sekarang saya mau cek levernya. Udah dikenceng-kencengin. Ini levernya di sini. Coba. Tuh, nggak bisa. Sekarang saya tes ginjalnya. Bapak ini gembala, tapi gampang marah. Ya. Tapi karena gembala, dia makan di dalam. Meledaklah. Energi, emosi ada di yang nahan di sini. Ginjal ya. Nah, ginjalnya lemah. Bapak ini juga suka paranoid. Serius. Semua berpengaruh dengan karakter kita. Jadi apa yang terjadi di tubuh kita akan berpengaruh terhadap karakter kita. Ketakutan kita itu diciptakan oleh si iblis. Bagaimana kita merusaknya? Dia hancurkan ginjal kita. Begitu ginjal hancur, support energi listrik ke jantung berhenti, berkurang. Lalu orang bilang, serangan jantung. Oh, jantungnya ini. Padahal kita diprogram untuk lemah. Semuanya. Orang-orang yang tidak pernah masuk zat-zat besi di dalam tubuhnya, dia kuat. Dan saya kasih lihat keluarga-keluarga yang saya temuin yang dia tidak sama sekali masukkan itu. Sahabat dengan kemuliaan, itulah tadi materi firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Komjen Dharma Pongrekun. Kiranya firman yang dibagikan bisa menjadi berkat untuk kita semua dan juga membuat kita lebih berhati-hati. Bukan membuat kita takut, tapi membuat kita berhati-hati dan berjaga-jaga atas apa yang terjadi di dunia atau di sekitar kita. Seperti firman Tuhan yang tadi telah saya sharingkan kepada kalian di Matius 10 ayat 31 yang berkata, sebab itu janganlah kamu takut,
karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan memimpin kita, menyertai kita dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, bersandarlah kepada Tuhan. Karena Dia Sang Maha Pencipta, Dia Maha Penyayang, Dia Maha Pengasih. Dia tentunya ingin anak-anaknya hidup dalam keadaan yang baik-baik saja. Tentunya. Sahabat Terang Kemuliaan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas supportnya atau dukungannya selama ini. Dan untuk kalian semua yang baru datang di channel Terang Kemuliaan, ayo support layanan dari channel Terang Kemuliaan ini dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-video dari channel Terang Kemuliaan ini kepada orang-orang sekitar kalian, kepada keluarga kalian, kepada teman-teman kalian, dan kepada orang banyak. Agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, tentunya di sambungan dari videonya ya. Karena ini videonya banyak banget yang sudah kita upload itu di episode pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ini ke-8. Nanti kita bertemu lagi masih sama tentang tatanan dunia baru atau New World Order. Jadi di sini kita harus berhati-hati ya. Karena New World Order ini akan terjadi. Mau tidak mau itu akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sahabat yang kemuliaan, terima kasih. Saya berdoa kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan juga rezeki yang melimpah, dijauhkan dari sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.